Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap jaga kesehatan meskipun di rumah. Untuk video pembelajaran kali ini, yang akan kita pelajari adalah bagaimana caranya menemukan informasi penting dalam bentuk diagram, cara membuat diagramnya dan menyimpulkannya. Bahasa Indonesia kelas 6. Informasi penting dalam bentuk diagram yang pertama adalah ada sajian informasinya atau teks bacaannya dulu. Itu harus ada. Yang kedua, bagaimana kita membuat diagram tersebut agar mudah dipahami dan dibaca. Yang ketiga, setelah menemukan ide pokok, kita membuat kesimpulan dalam bentuk tabel setiap paragrafnya. Ya. Selanjutnya, di sini ada contoh bacaan organ gerak manusia dan hewan. Di paragraf 1 bisa dilihat, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Pada paragraf 1 ini, kita cari dulu kalimat utamanya. Setelah mencari kalimat utama, baru bisa meringkas ke ide pokok. Contohnya di paragraf 1, kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu merupakan kalimat utama. Kemudian, kalian ringkas menjadi ide pokok. Seperti ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu merupakan ide pokok. Bisa dilihat di sini selanjutnya yaitu bagaimana membuat diagramnya dulu. Bu Guru contohkan di sini itu ada judul teks bacaan, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Bentuk-bentuk seperti ini bisa disesuaikan dengan yang kalian bisa, ya. Tidak harus sesuai dengan yang Bu Guru buat. Nanti ada contoh-contohnya juga. Judulnya di sini ada organ gerak manusia dan hewan. Di paragraf pertama tadi bisa disebutkan adalah paragraf 1, ciri makhluk hidup adalah bergerak. Itu merupakan ide pokok. Paragraf kedua, gerak manusia dan hewan menggunakan organ gerak. Paragraf 3, organ gerak hewan dan manusia sama. Setelah itu, kita membuat kesimpulan di tabel tersebut yang berisi paragraf, ide pokok, dan kesimpulan. Kesimpulan ini diambil dari keseluruhan bacaan dan disimpulkan yang berhubungan dengan bacaan tersebut sesuai paragrafnya. Ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh bentuknya, bentuk diagram yang bisa diisikan ide pokoknya. Di tengahnya bisa diberi judul, terus paragraf 1, 2, 3 lah. Ini juga bisa dibuat contoh juga yang kedua. Yang ketiga, ya. Sesuai dengan yang kalian bisa. Mau bentuk lain juga boleh ya. Jadi nanti tugasnya membuat diagram dan membuat tabel kesimpulan di kertas folio bergaris yang rapi ya. Sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.